Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya Andi Darmalam di channel Malaka Online. Kali ini kita akan membahas tentang matematika diskrit, yaitu berisi tentang tautologi, kontradiksi, ekuivalensi, proposisi, kesamaan logika, dan disjungsi eksklusif. Tautologi. Tautologi merupakan pernyataan majemuk atau proposisi yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Sebuah tautologi yang memuat pernyataan implikasi disebut implikasi logis. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan merupakan tautologi, maka ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai benar, maka disebut tautologi. Yang kedua, melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Proposisi majemuk P disjungsi dari lingkaran konjungsi P dan Q adalah sebuah tautologi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel kebenaran untuk proposisi majemuk tersebut sebagai berikut. Ini proposisi ada dua, yaitu P dan Q. Nilai P adalah benar, nilai Q adalah benar. Untuk disjungsi dari proposisi P dan Q ini, maka nilainya benar. Untuk konjungsinya, nilainya juga benar. Untuk negasi dari konjungsi P dan Q adalah salah. Maka tautologinya adalah sebagai berikut. P nilainya benar. Disjungsi dengan lingkaran dari konjungsi P dan Q adalah S, maka nilainya adalah benar. Ya kan? Di sini kan nilainya apa nih? Ini disjungsi. Disjungsi. P-nya nilainya benar, Q-nya nilainya salah. Benar dan salah maka nilainya benar. Gitu juga dengan yang selanjutnya. Yang keempat, kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proposisi-proposisi nilai pembentuknya. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan disebut kontradiksi, maka ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai false atau salah, maka disebut kontradiksi. Yang kedua, melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Proposisi majemuk konjungsi P dan Q dikonjungsikan dengan lingkaran disjungsi P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel kebenaran untuk proposisi majemuk tersebut. Nah, ini proposisinya di tabelnya, ya kan? Proposisi P bernilainya benar atau B. Proposisi Q nilainya B. Untuk konjungsinya adalah konjungsi P dan Q adalah benar. Disjungsi P atau Q adalah benar juga. Negasi dari disjungsi P atau Q adalah salah. Kontradiksinya kita lihat. P konjungsi P dan Q nilainya benar. Disjungsi P atau Q nilainya benar, tapi karena di sini ada tanda lingkaran, berarti nilainya salah. Berarti kita ketemu benar dan salah. Di sini adalah konjungsi. Jadi konjungsi ini dengan ini BS, konjungsi BS nilainya salah. Maka di sini betul kan? Kontradiksi nilainya salah. Yang kelima, ekuivalensi proposisi. Dua buah proposisi majemuk P berisi P dan Q
ya kan, dan seterusnya. Dan Q berisi P dan Q juga disebut ekuivalen secara logika jika keduanya memiliki atau mempunyai tabel kebenaran yang identik pada setiap kasus. Dinotasikan sebagai berikut. P di mana berisi himpunan P, Q adalah ekuivalen dengan himpunan Q yang berisi himpunan P dan Q. Hukum De Morgan. Ingkaran konjungsi P adalah ekuivalen dengan ingkaran P atau disjungsi P. Pembuktiannya dapat dilihat pada tabel kebenaran di bawah ini. Proposisi P bernilai benar, Q bernilai benar. Ini adalah disjungsi P atau Q bernilai benar. Konjungsi P dan Q bernilai benar. Ingkaran dari konjungsi P dan Q adalah salah. Negasi dari si P ini benar, negasinya adalah salah. Negasi dari Q yang bernilai benar adalah salah. Ekuivalensinya jika ingkaran dari P nilainya yang ingkaran P dari P yang ini maksudnya adalah salah, disjungsi dengan ingkaran Q dari nilai yang Q ini adalah salah juga. Jadi salah ketemu salah, kalau disjungsikan salah dengan salah disjungsi jadi salah, makanya ekuivalensi nilainya salah, berarti terbukti. Hukum De Morgan, dalil 1 menyatakan bahwa komplement dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan gerbang NOR dan N. Ini dalam gerbang logika ya, mata kuliah digital. Hukum dalil 2 menyatakan bahwa komplement dari hasil perkalian akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan gerbang NAND dan OR. Yang keenam adalah kesamaan logika. Dua proposisi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika, ditulis dengan simbol P, ini ada garis 3, ekuivalen dengan Q. Bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama, tidak peduli nilai kebenaran yang dimiliki oleh proposisi unsur-unsurnya. Contoh, hukum De Morgan 1 mengatakan bahwa ingkaran disjungsi dari P atau Q adalah ekuivalen dari ingkaran P konjungsi dengan ingkaran Q. Dan hukum yang kedua adalah ingkaran dari konjungsi P dan Q ekuivalen dengan ingkaran P disjungsi dengan Q. Untuk logika masing-masing adalah ekuivalen secara logika. Ini adalah contoh kesamaan logikanya. Proposisi P bernilai benar, Q bernilai benar, disjungsinya P atau Q-nya benar, konjungsinya P dan Q benar, maka negasi dari si B ini adalah salah, negasi dari B ini adalah salah juga, maka ingkaran dari disjungsi P atau Q adalah P atau Q, disjungsinya adalah benar, ingkarannya adalah salah. Ingkaran dari P dan ingkaran dari Q, maka nilainya salah. Coba kita lihat. P nilainya salah, Q nilainya salah. Konjungsi salah dengan salah, konjungsi nilainya salah. Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk nilai sembarang yang diberikan dari P dan Q, ingkaran P atau Q dan ingkaran P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, sehingga dapat ditulis bahwa ingkaran P atau Q ekuivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q.
Nah, ini tabel kesamaan logikanya ya. Ekuivalennya mana aja, ini namanya. Banyaknya ada hukum De Morgan, hukum distributif, asosiatif, komutatif, negasi. Ini ada tabelnya. Yang ketujuh adalah disjungsi eksklusif. Kata atau dalam bahasa Inggris or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama adalah inclusive or. Kata atau berarti P atau Q atau keduanya. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Disjungsi eksklusif. Eksklusif or, kata atau berarti P atau Q, tapi bukan keduanya. Contoh, ia dihukum 3 tahun penjara atau denda 50 juta rupiah. Operator logika disjungsi eksklusif SOR dinotasikan dengan angka tambah di dalam kurung dan memiliki nilai tabel kebenaran sebagai berikut. Jika P nilainya benar, Q nilainya benar, maka P SOR Q adalah false. Jadi salah. Jika P nilainya benar, Q nilainya salah, maka P SOR Q adalah benar. Jika P nilainya false atau salah, Q nilainya true atau benar, maka P SOR Q adalah true atau benar. Nah, yang terakhir adalah jika P nilainya salah, Q nilainya salah, maka P SOR Q adalah salah. Oke, untuk kali ini, materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.